Jadi teman-teman, selamat datang di forum kita Monday Inspiration, dimanapun Anda berada, yang di kantor, yang di rumah masing-masing ya. Saya ucapkan semoga Anda sehat selalu ya, segala urusannya lancar. Nah, saya juga ucapkan selamat bergabung ke Pak Iskandar ya. Terima kasih sudah bergabung di Monday Inspiration. Terima kasih Pak Ciko. Untuk sharing bersama kita lagi. Jadi hari ini kita bahas sebuah topik ya. Sebuah topik yaitu saya dengarnya begini, asuransi itu jaminan, bukan produk. Nah ayo teman-teman, ini sepertinya mengetuk cara berpikir kita sebentar. Asuransi itu bukan produk ya, kok bisa bukan produk ya? Asuransi itu jaminan, jadi kok bisa jadi jaminan? Iya, karena gini, kalau produk, misalnya kita beli handphone kan Pak Ciko, handphone. Okay. Yang jadi produk kan handphone. Oke. Tapi katanya kalau kita beli handphone yang resmi itu ada garansinya. Oke. Nah garansi itu kan jaminan bahwa kalau rusak kita tinggal klaim. Oke. Apakah jaminan itu adalah produknya? Kan bukan. Bukan. Itu Betul nggak? adalah bagian dari handphone itu. Nah itu. Jadi yang penting itu adalah handphonenya. Tapi jaminan membuat handphone itu menjadi satu hal yang bernilai. Saking bernilainya maka harus dijamin. Kalau misalkan kita beli barang yang tidak terlalu berharga, kita nggak peduli sih ada garansi atau enggak. Istilahnya garansi ya? Garansi, jadi kan dulu jaminan. Saya ingat orang tua saya ngomong kalau mau beli TV, kulkas, tanya dulu jaminannya berapa tahun. Iya. Garansi. Bayangkan, itu yang penting katanya. Bener, beli TV aja kita mau memastikan ada jaminan. Oke. Kenapa dalam hidup kita nggak suka mau dijamin gitu loh. Oh ada iya. jaminan kan? Iya. Tapi jaminan itu sendiri bukan produknya gitu loh. Iya. Walaupun ada yang namanya produk asuransi. Iya. Tapi dari katanya itu, asuransi itu sendiri bukan kata yang bisa dijadikan produk, bukan. Sebenarnya perbedaan kata-kata ini adalah bagaimana cara kita memberi calon nasabah itu sebuah pemahaman ya. Iya. Dari produk kemudian bagaimana memahami ini sebagai sebuah jaminan. Benar. Rasa aman gitu ya. Rasa aman. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita tidak punya pemahaman yang tepat pun, kadang-kadang itu yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan closing. Karena kalau kita bilang produk apapun, gak usah ngomong asuransi deh, produk apapun orang akan cenderung menolak. Walaupun produk itu bagus. Tapi kalau namanya Pak, ada waktu, saya minta waktunya, saya mau menawarkan produk, dia nggak akan nanya produk apa. Males ya? Langsung males aja. Atau namanya produk. Dengar ya nggak dengar gitu. Iya, namanya produk. Berarti Anda mau menawarkan sesuatu. Iya. Kalau mau menawarkan sesuatu ya saya tetap akan nolak. Saya akan tetap bangun benteng apapun yang Anda mau tawarkan. Jadi kata jaminan ini adalah sebuah konsep ya. Iya. Jadi nggak perlu kita tawarkan jaminan itu ditawarkan sebagai produk. Nggak perlu. Ya. Karena kalau orang ngerti apa itu jaminan, orang secara otomatis ingin dijamin. Kalau dia ngerti, dia pasti ingin dijamin. Ya. Betul nggak Pak Ciko? Ya. Ya. Kalau saya menawarkan produk yang bukan menawarkan produk, saya mau beli handphone. Saya mau beli handphone, saya datang ke tokonya Pak Ciko. Pak Ciko jual handphone. Oke. Tipe yang sama, persis. Jenis yang sama, merek sama, semua persis. Oke. Cuma Pak Ciko bocorin ke saya. Kalau yang ini garansi resmi. Oke. Kalau yang ini karena kita impor dari jalur lain, nggak ada garansi ya, tapi murah. Iya. Pak Ciko kira-kira kalau saya jadi pelanggan mau pilih yang mana? Agak mahal tapi ada garansi. Nah itu otomatis kan? Ya. Kalau kita diperhadapkan dua pilihan kayak gitu, kita langsung otomatis pilih yang ada jaminan, ada garansinya. Ya. Segampang itu sebenarnya. Karena seyogianya apapun yang orang beli, orang ingin ketika mereka mengeluarkan uang sesuatu, itu menyelesaikan sebuah masalah. Itu memberi rasa aman. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi kalau kita sudah ngerti betapa pentingnya saya beli produk yang ada jaminannya, yang ada garansinya, si penjual nggak usah susah-susah. Ya. Si penjual itu gini, kamu mau beli yang manapun saya tetap untung kok. Ya, mau benar. beli yang pakai garansi, nggak garansi, saya kan pedagang, betul nggak? Ya. Saya nggak ada ruginya, tapi si pembeli pasti menimbang. Emang selisihnya berapa? Selisihnya nggak mungkin 50% dari harga barang, nggak mungkin. Ya, nggak akan sejauh Paling itu. berapa persen, persennya kecil sekali Ya. selisihnya dari harga total. Itu pun cuma berlaku 1 tahun, kita pun tetap milih itu. Iya.
lebih mahal. Kalau handphone ya. Jaminan 1 tahun pun kita mau. Iya. Iya kan? Iya, Mahal benar. dikit nggak apa-apa. Yang penting saya tenang pikiran. Oke. Nah, ketenangan pikiran inilah yang kita harus ngomongin. Jadi Peace of mind. bagaimana cara kita mengkomunikasikan konsep jaminan ini kepada calon nasabah? Oke, saya akan kasih satu kisah, bukan kisah, ilustrasi. Analogi Saya yakin teman-teman, kalau Anda memahami ilustrasi saya, ini akan mengubah cara Anda bicara sama nasabah. Dan ini adalah rahasia. Rahasia? Untuk closing case besar. Belum pernah diceritakan? Ya rahasia. Saya nggak tahu apakah semua orang yang mengikuti acara Monday Inspiration hari ini sudah nggak selama ini kita sudah sampaikan. Nah. Sudah nggak? Karena dari sini pun rahasia. Kenapa? Karena di kantor-kantor lain saya jarang dengar gitu. Nah, teman-teman sudah sedia kertas, pulpen. The secret going to be revealed, ya. Wah. Siap-siap ya. Kayak itu ya, kayak apa itu yang Sulap ya? Yang sulap bertopeng. David Saya Copperfield kasih ya. tahu rahasianya, ya Iya, kan? iya. Akhirnya pesulap lain itu jadi nggak ada muka ya, karena dibongkar rahasianya. Nah, oke, ini mau bongkar rahasia. Oke, silakan Pak Is. Oke, saya kasih gambaran begini. Kalau kita mau jelaskan sesuatu ke orang itu, buatlah sampai dia yang perlu. Bukan kita yang ngomong, Pak, kalau Bapak punya ini, kita lindungi Bapak begini. Itu namanya jelasin produk. Produk ini punya manfaat begini. Kalau Bapak masuk rumah sakit, ditanggung sampai 3M. Bapak bisa pilih kamar yang 1 orang 1 kamar. Yang terendah, dijelasin lagi. Tapi kalau naik kelas, Bapak harus pro rata segala macam. Ngomongnya detail kayak gitu. Itu nggak salah kalau dia sudah memang mau beli. Oke. Dia memahami apa yang dia mau beli, itu wajar. Oke. Tapi bayangkan Anda menjelaskan itu sebelum dia nangkap konsepnya bahwa dia butuh jaminan gitu loh. Ya. Oke, saya kasih gambar ilustrasi begini. Pak Ciko, Bapak tertarik sama uang nggak? Semua orang tertarik sama uang. Saya juga. Kenapa kita tertarik sama uang? Karena ya saya bisa membeli banyak hal. Berarti uang itu punya power ya? Iya, Ya, berdaya guna. berdaya guna. Kalau saya punya uang, saya bisa tukar uang itu dengan apa yang saya suka, apa yang saya butuh. Iya. Bahkan kadang-kadang kita beli hal-hal yang tidak masuk akal. Iya. Iya kan? Misalnya moge gitu. Misalkan hal-hal yang kita nggak butuh sebenarnya. Oke lah. Tapi powerful. Oke. Kadang-kadang kita beli pertemanan, tanda petik. Kita traktir makan orang satu kampung, orang udah puji-puji. Kita beli dengan uang kadang-kadang. Betapa berkuasanya uang itu kan gitu ya. Oke. Tapi Pak Ciko, saya kasih satu contoh kalau seandainya hari ini Iskandar, Ya. Pak Ciko, saya pakai saya karena powerful gitu ya. Oke, misalnya Saya mau kasih sisi powerfulnya. yang powerful itu ada Iskandar ya. Bayangkan, saya datang ke satu supermarket. Oke. Supermarket lihat saya, bosnya. Oh, Pak Iskandar datang. Pak, terima kasih Bapak datang ke toko saya. Bapak tolong Pak, pilih apa yang Bapak butuh dari toko saya, Bapak bawa pulang saja. Ini seperti customer pakai golden card gitu, kartu emas. Dia lihat wajah saya aja Pak, even nggak pakai kartu pun. Ya. Dia kenal Iskandar. Iskandar sudah datang. Pak, tolong Pak, ambil apa yang Bapak butuh. Oke, ambil saja ya. Ambil saja, dan bukan satu toko Pak. Kemanapun saya pergi, Ya. ke showroom mobil pun begitu. Ya. Pak, terima kasih Bapak sudah datang ke toko saya. Bapak tolong pilih mobil yang Bapak suka. Bapak Ya. tolong bawa pulang satu. Kalau Oke. kira-kira saya adalah orang seperti itu, saya butuh uang nggak Pak? Oh, tidak perlu. Berarti kita bukan tertarik uangnya Pak. Bukan perlu uangnya ya. Kita tertarik powernya, betul nggak? Oke. Itu Kemampuannya. sebabnya. Betul. Ya. Itulah kegagalan kita, kenapa kita gagal jual asuransi. Karena kita pikir orang akan butuh asuransinya. Iya. Saya ngerti. Ini kebanyakan orang ya. Saya sendiri pengalaman dan melihat banyak teman-teman sibuk menjelaskan sebaik-baiknya fungsi produk itu. Produknya kan? Iya. Iya. Semuanya lah tentang produk itu. Iya. Kita berusaha menjelaskan sesuatu yang kita nggak tahu apakah calon nasabah Iya. butuh dengar ini nggak apa tidak. Nah makanya, itu sebabnya pada saat kita datang dengan niat seperti yang Pak Ciko bilang, nasabah secara alamiah bangun benteng. Tapi kalau cara saya tadi, saya cerita, Pak,
Saya ini seandainya contohin, saya punya power seperti yang saya jelasin tadi. Kira-kira kalau power ini ada, Bapak mau nggak? Pengen sekali. Siapa yang nggak mau? Iya. Sampai nggak butuh uang. Iya. Karena kita memang nggak butuh uangnya, kita butuh powernya. Oke. Kalau suatu hari uang ini nggak ada harga, nggak ada power, kita pasti buang itu uang. Ini seperti dapat kartu kredit. Kalau saya ke bandara manapun, masuk saja lounge-nya. Makan Wih, aja, duduk mantap, aja, jungkir sombong. balik gitu di sofanya. Sombong. Enggak, saya dapat analogi. Tapi di ini. lounge itu ada nggak? Pak Ciko, terima kasih sudah datang. Silakan Bapak tolong makan apa yang Bapak suka. Dia nggak minta tolong bayar, tapi saya daftar, dia sebut nama saya. Iya. Terima kasih Pak Ciko sudah datang berkunjung di lounge kita gitu ya. Iya. Silakan Pak dinikmati fasilitas kita gitu Ya, kan. kurang lebih begitulah. Nah, bayangkan berarti kan kita suka powernya. Mau sebut itu uang, mau sebut itu cek, mau sebut itu kartu kredit, yang penting power. Iya. Iya. Makanya orang yang sudah kaya masih butuh tahta. Iya. Karena ada power di sana kan. Oke. Nah, oke, kita nggak nyentuh ke sana memang, tapi saya mau bilang begini, coba terapkan di dalam presentasi kita tentang produk kesehatan contohnya. Oke. Saya bilang, Pak, bukankah itu sama dengan kalau kita datang ke rumah sakit itu bilang, Pak, Bapak silakan gunakan saja segala fasilitas rumah sakit ini untuk berobat, obat apa saja pun silakan pakai sampai Bapak sembuh. Nggak usah pikirin uang, Bapak kasih uang saya tolak. Kalau ada power seperti itu di rumah sakit, Bapak mau nggak? Ya, saya kira masalah rumah sakit itu adalah salah satu hal yang paling penting ya. Itu. Iya. Masalah semua orang yang bisa menguras harta kalau soal kesehatan. Ya. Kejadiannya terbalik Pak Ciko. Saya even nasabah asuransi, waktu dia dirawat di rumah sakit bolak-balik nanya dia, Iya. Pak Ciko, saya pakai Pak Ciko karena pasien. Oh enggak ya, bercanda. Oh, nggak apa-apa. Misalnya si Pak ABC, Pak ABC mohon maaf ini obat kita mau pakai untuk Bapak ya. Iya. Tapi Bapak kan pakai asuransi. Iya. Kalau asuransi enggak tanggung, Bapak tanggung sendiri, oke bersedia? Iya. Dia harus ngomong bersedia, baru diobatin. Iya. Kalau dia bilang nggak bersedia, ya sudah kita pending dulu. Nah, gitu ya. Kan gitu kan? Sampai dapat konfirmasi ya. Konfirmasi. Nah, masalahnya saat itu kita dengan PD, teken aja. Iya. Teken aja, karena saya yakin bahwa nggak perlu saya yang bayar kok. Iya. Kan di cover sama asuransi. Iya. Teken aja. Iya. 500 juta nggak apa-apa, teken aja. Iya. 600, teken aja. Jadi nggak usah pikirin tagihan. Iya. Itu adalah power dari asuransi. Iya. Nah, kalau memang begitu powerfulnya, apa capek-capek kita ngomong ke orang? Karena asuransi itu adalah jaminan. Siapa yang nggak mau jaminan? Orang dari awal aja kita udah ngomong kok. Beli handphone, ada garansi 1 tahun. Agak mahal dikit, orang pun pilih kok. Iya. Nggak usah diminta tolongin kan. Pak, tolong dong beli yang ada garansi, Pak. Tolong dong. Ya, tapi kan agak mahal. Ya, tapi kan Bapak untung, Pak. Tolong dong. Seolah-olah kita untung banget kalau bisa kasih dia garansi. Kebanyakan sales atau marketing ya atau agent akhirnya menjelaskan hal seperti ini. Nah, itu. Jadinya kita yang butuh dan usaha itu begitu berat. Dan karena tidak punya pemahaman yang baik, akhirnya calon nasabah atau calon pembeli itu begitu gampang menolak kita. Makanya. Dia sudah bangun benteng kan. Makanya. Untuk blok pikiran dia, apapun yang kita bilang dia pasti tolak gitu loh. Nah itu, berarti settingan awalnya sudah salah. Waktu kita datangin nasabah, settingannya adalah nasabah adalah sumber, agent itu orang yang butuh. Ya. Padahal prosedur asuransi itu terbalik. Harusnya seperti podcast saya dengan Pak Heri yang lalu, yang terakhir, sebenarnya orang yang minta jiwanya dipertanggungkan, itu adalah orang yang berkepentingan. Ya, benar. Perusahaan asuransi sifatnya pasif. Ya. Dia adalah orang yang menjadi penjamin. Berarti ya. orang yang minta jaminan itu datang ke dia. Berarti dia yang butuh ya. Iya, kayak dokter. Ya. Dokter menyediakan pelayanan apa? Pengobatan. Ya, Berarti orang sakit cari dokter. Ya, orang sakit yang datang. Dan dia tinggal melayani. Ya. Kan gitu kan. Semestinya begitu juga dengan konsultan asuransi jiwa. Betul. Tapi persoalannya agen asuransi sendiri belum tentu semua agen itu punya pola pikir dan kepedean seperti itu. Ya, ya. Kalau saya dengan Pak Ciko, saya yakin Pak Ciko juga sama. Ya. Kami sama-sama punya kepedean sampai ke sana. Ya. Mengapa? Karena kita sudah lihat begitu banyak orang ketika sudah sakit, itu benar-benar butuh dilindungi. Ya, benar. Tapi kalau lagi di atas angin, lagi sehat, orang itu
cenderung memang nggak mau dengar penjelasan. Tapi itu akibat siapa? Siapa yang buat sampai begitu? Ya itu ya agen juga tidak dapat memberikan pemahaman dari Iya. sisi bagaimana konsep jaminan ini diberikan kepada nasabah. Sekian puluh tahun sejarah asuransi di Indonesia masih berkutat di sana. Seolah-olah apa? Seolah-olah agen butuh nasabah. Ya, Jadi penjelasannya pun tidak proporsional. Yang penting nasabah bagaimana caranya dia mau gitu. karena para agen itu menganggap dirinya penjual, Pak Is. Nah, Dia penjual, saya kayak salesman gitu loh. nah itu. Saya entah sales produk ini, sales produk itu yang kayak gini lah. Produk saya hebat, begini, mau. Sebenarnya salesman pun ada yang hebat. Iya, Walaupun dia mau pakai mindset salesman, tapi saya melihat ada salesman yang hebat kok. Contohnya ya, dia itu menjelaskan produk dia dari segi power dari produk itu. iya, Orang juga akan butuh produk itu, dia buat sampai segitunya. iya, Yaitu sales hebat. Tapi kalau sales yang biasa-biasa, itu akan datangin si pelanggan. Tanda petik, tolong dong Pak, saya kurang omset Pak. Di bidang apapun ada sales kayak gitu, Iya. termasuk asuransi. Ya kalau kita masuk ke ranah sales, ya kayak gitu jadinya. Karena kita butuh omset, jadi papan produksi itu adalah rapor kita. iya. Ketika rapor ini udah jelek, apapun kita lakukan. Jadi sebetulnya ini adalah skillnya ya Pak Is ya. Jadi kalau tidak kita seperti membaca buku panduan kita bacakan kepada calon nasabah, Iya. calon pembeli. Jadi mereka kalau Anda dibacakan atau Anda dijelaskan aturan main ya, apa yang terjadi? Anda bosan, apalagi di awal Anda tidak punya ketertarikan. Betul, Ya. betul. Tapi kalau di-deliver sebagai jaminan dan bagaimana menjelaskan jaminan itu Pak Is? Makanya, nah kalau saya teringat saya pernah beli sofa Oke. untuk di rumah ya. Itu penjualnya nanya, Pak, kita menawarkan juga ada jaminan untuk produk ini kalau Bapak mau, tinggal tambahin sekian. Ya. Saya tanya, berapa? Enggak mahal, kecil aja kalau dibandingkan harga sofanya. Oke. Kalau bagi saya itu premi asuransi, Ya. biasalah premi asuransi. Premi asuransi untuk melindungi manusia yang tak ternilai harganya. Iya. Berapalah premi itu? Sebenarnya premi itu tetap murah Pak. Iya. Berapapun yang kamu masuk, 1 M pun 1 tahun tetap murah. Iya. Karena yang dilindungi sebuah jiwa. Iya. Dan jiwa itu tidak ternilai. 1 M dapat perlindungan berapapun, 1 M jadi murah. Oke. Karena 1 M kan bicara perlindungan 100 M. Ya. Atau 10 M atau berapa M. Kan Jadi gitu. tadi analoginya ke supermarket, saya bisa ambil barang apa saja. Jadi Oh iya, ini powernya kalau kayak gitu. analoginya asuransi kesehatan, berarti saya tidak perlu pusing Makanya berapapun biayanya ya. ketenangan pikiran itu harganya berapa, betul nggak? Iya. Ketika orang sudah kena, dia ingin butuh ketenangan pikiran itu bayar pun jadi. Waktu itu mau bayar pun nggak bisa. Ya. Padahal kalau dia mau pilih waktu dia sehat, masih bisa. Ya kata orang kan menjaga kesehatan selagi sehat. Ya. Ternyata jaga kesehatan itu pas sehat. Kalau pas sakit bukan jaga kesehatan lagi namanya, berobat namanya. Saya sempat bingung, saya pelan-pelan dengar dulu. Betul nggak? Iya benar. Betul kan? benar. Jaga kesehatan itu adalah posisi sehat. Oke. Kalau sudah sakit namanya berobat. Iya. Nah kalau kita mau jaga ketenangan pikiran itu tetap ada, selagi tenang hari ini. Ya. Bukan waktu sudah nggak tenang baru cari di mana aku bisa beli ketenangan pikiran. Iya. Di mana aku bisa beli perlindungan. Yang udah nggak bisa. Nah, jadi teman-teman berarti kita tidak harus melulu bahas dari fungsi manfaat produk saja. Tapi kita bagaimana mengajak nasabah tidak melihat produk sekedar produk, tidak melihat premi sekedar biaya. Tapi apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan ketenangan hati ya, peace of mind, ketenangan batin, rasa aman atau apapun istilahnya. Betul. Nah, jadi kalau ketenangan ini adalah untuk keluarga, anak-anak, pasangan, orang tua yang menjadi tanggungan Anda. Anda rasa ini layak dibayar berapa? Harganya berapa kalau Anda mau beli? Nah, kalau sampai di sana ya Pak Is ya, itu malah tidak menjadi objection lagi. Sudah nggak bisa. Iya. Oh, saya nggak punya duit. Gimana orang tidak akan bicara alasan yang tidak masuk akal lagi ya. Iya. Itu sebabnya saya bilang kalau orang ngerti asuransi, di kantor lain ya saya bicara. Kalau orang sampai ngerti asuransi, betapa pentingnya asuransi, dia pinjam duit untuk masuk pun jadi. Sampai segitunya. Kenapa? Sampai segitunya. Karena orang menghidupi keluarganya juga sama.
Demi menghidupi keluarga, karena dia kehilangan pekerjaan, dia rela pinjam duit Ya. untuk hidupin keluarga. Ya, Berarti penting menghidupi keluarga. Penting. Kan? Kalau gitu, asuransi kan memastikan untuk keluarga ini berlangsung. tetap bisa hidup gitu. Ya, Nah, keluarga kalau ini tetap sepenting itu hidup. berarti asuransi sepenting itu. Ya, Kalau udah sepenting itu berarti benar, rela dia. ya, benar. Gitu loh, mengupayakan apapun. Jadi sebenarnya orang akan mengupayakan uangnya kalau memang dia punya kebutuhan. Ya, Berarti nggak ada barang yang mahal di dunia ini kalau dia sudah butuh. jadi sebenarnya Pak Is, bagaimana cara komunikasikan hal ini sebetulnya itu fleksibel ya? Oke, supaya simple ya. Atau ada narasinya gitu? Kalau saya bilang sih ya, narasi itu kalau kita berikan pun ke teman-teman, tetap belum tentu mentalnya ada. Oke. Jadi saya tetap akan konsisten terus mengatakan ini bahwa itu dimulai dari keyakinan kita sendiri dulu sebagai agen. Waktu saya dan Pak Ciko di sini ngomong kayak tadi itu, apakah Anda dapat nggak keyakinan yang sama? Oke. Bahwa bayangkan saya ke supermarket, Oke. mereka yang berterima kasih saya datang, terus Ya. tolong ambil apa yang Bapak butuh, saya mau kasih duit, dia tolak duit saya. Ya. Seperti itulah ketika kita punya kartu kesehatan dan kita berobat di rumah sakit. Ya. Silakan pakai fasilitas ini semua, Ya. sampai Bapak sembuh. Ya. Waktu saya kasih duit, ditolak karena sudah ditanggung sama perusahaan asuransi. Luar biasa nggak? Berarti powerful. Saya mau kasih satu ilustrasi lagi. Kalau teman-teman mungkin pernah mengalami sendiri, bahwa Anda sakit, Anda dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, ya, Oke. yang punya asuransi dan tidak punya asuransi ada perbedaannya. Ya. Istri saya kebetulan bulan ini kan akhir bulan 5 ya. Ya. Ini saya harus sebut karena kan ada rekamannya supaya tahu ya ini terjadinya kapan gitu kan. Oke. Di tanggal 26 April 2021 yang lalu istri saya terdiagnosa COVID. Oh iya. Ya. Ya kan, dan dirawat 11 hari. Habis itu dia keluar dan kemudian udah negatif balik. 11 hari sudah negatif ya? Sudah negatif dan sudah sehat lah sekarang kan. Nah jadi kalau dikilas balik Pak Ciko, apakah seorang pasien itu stres di rumah sakit? Bisa jadi. Saya sih jarang melihat orang yang rawat inap dengan senyum-senyum. Iya, karena Walaupun- kondisi orang sakit kan. Makanya, Dan sebetulnya ya suasana di rumah sakit itu kan kayaknya daerah yang kata istilahnya infeksius. Ya. nah itu satu sisi kan, dari sisi mungkin kenyamanan area itu ya. Ya. Tapi maksud saya itu memang sakit apapun nggak usah yang infeksi-infeksi yang penularan gitu ya. Ya. Sakit apapun, tidak ada orang yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi senyum-senyum. Ya. Walaupun dia kaya, tidak ada masalah dengan duit, Ya. tetap aja kalau orang sakit itu pasti frustrasi. Iya benar Pak Is. Iya kan? Pasti ada stres. Dan bayangkan Pak Ciko, orang yang tidak perlu pikir tagihan rumah sakit pun, banyak yang dia streskan. Ya, takut kan kalau nanti ada apa-apa atau nyawa ini berbahaya, Makanya, ya kan? keluarga saya gimana, Ya. rumah siapa yang ngurus, terus saya kapan bisa sembuh. Ya, Beban mental itu selalu ada. kalau istri saya mikir kapan saya negatif ya. Ya. Baru kali ini orang pengen jadi orang negatif ya. Zaman dulu, ayo keep positif guys katanya. Iya. Sekarang nggak boleh, keep negatif guys. Kapan negatif, itu aja sudah menguras pikiran. Bayangkan kalau orang udah nguras pikiran kayak gitu, plus tagihan saya per hari ini udah berapa. Waduh. Benar ya. Nanti harus butuh berapa baru sembuh. Benar ya. Itu frustrasinya berapa kali lipat Pak Ciko coba? Iya, ya. Karena kalau orang tidak punya solusi, misalnya dia tidak punya polis kesehatan yang Ya. memadai, dia sudah stres karena sakit, selagi diobati dia menghitung hari. Makanya. Karena setiap hari berjalan biayanya itu tambah. Betul. Kalau tadi saya pakai contoh yang positif, masuk pakai aja. Tolong ambil aja kebutuhan Bapak semua. Saya mau bayar, ditolak uang saya. Hebat, Ya. power gitu kan. Ya. Itu yang enaknya. Ya. Yang enggak enaknya bahkan punya power kayak gitu pun tetap stres di rumah sakit. Ya. Kalau namanya sudah sakit. Ya. Berarti asuransi melebihi yang tadi. Melebihi yang ke supermarket. Iya, Lebih berat sebenarnya. berat. Perusahaan produk asuransi, ini masuk jadinya kita butuh produknya jadinya. Kayak obat. Obat itu produk. Ya, Tapi kita bukan tertarik sama obat, kita tertarik sama power dari obat ini, manfaat dari produk ini. kesembuhan ya. Kesembuhannya kita butuh, bukan obatnya.
tolong teman-teman, bukan polis asuransinya yang penting, tapi apa yang bisa dilakukan asuransi itu kepada orang yang membutuhkan. Saya jadi teringat sebuah istilah dari salah satu motivator favorit saya juga. Iya. Orang-orang itu tidak membeli istilahnya alat bor. People do not buy the drill. Bor, Ya. ya, oke, the drill, ya. People want to buy the hole. Itu bagus sekali Pak Ciko. Ya. Itu sangat mewakili apa yang yang saya maksudkan sepanjang Monday Inspiration hari Jadi ini. bukan produknya yang penting, tapi manfaatnya. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan produk ini? gitu loh. Benar. Nah, jadi sebetulnya hari ini Pak Iskandar, saya ngerti. Pak Iskandar mencoba mengilustrasikan dengan berbagai analogi. Tapi sebetulnya keadaan di lapangan itu fleksibel. Anda berhadapan dengan manusia yang bisa memberi respon macam-macam. Anda juga harus sedikit kreatif. Mengarang bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat supaya pemahaman kita ini bisa sampai kepada teman-teman Anda, calon pembeli Anda, calon customer Anda, calon nasabah Anda. Jadi tolong teman-teman sederhanakan lagi. Dengan bahasa teman-teman sendiri, sesuaikan sama siapa yang teman-teman temuin di lapangan. Ada orang yang mungkin, saya ketemu dengan Pak Ciko mungkin pakai bahasa lebih tinggi dikit karena dia sangat well educated. Sedikit bahasa Inggris. Sarkasm. People do not buy the drill, but people want to buy the whole. Kan? Orang mau bikin lubang di dinding. Itu yang penting, itu objektif ya, tujuannya, itu targetnya, bukan bornya. Alat bor ini kan cuma alat, jadi merek apapun nggak apa-apa. Sebenarnya begitu. Kenapa kita di lapangan bahas merek-merek? Kenapa kita bahas premi-premi? Jadi itu menjadi tidak penting lagi merek, company. Kenapa? Kalau Anda bisa memberi sebuah pemahaman bahwa yang penting adalah ketenangan batin, rasa aman, atau apa tujuan hidup Anda bisa tercapai, bisa terjamin dengan produk ini. Betul. Makanya mungkin orang akan mengukur bilang gini, Pak, merek tetap perlu dong Pak. Kalau bor itu kan buatan merek yang nggak pernah kita dengar. Ternyata waktu ngebor bukan dindingnya yang jebol. Itu gigi di dalam bor ini yang jebol, ya kan? Waktu dibongkar hancur semua giginya. Berarti kan nggak berhasil bikin lubang. Tapi kan itu kan kita cuma analogi. Itu kan bor, cuma analogi alat bor. Kita asumsikan ya semua yang bagus lah, bor yang bagus lah. Maksudnya semua branded. Ya kan kita di asuransi yang branded juga, betul nggak Pak Cik? Iya benar-benar. Nggak usah khawatir gitu loh, ya kan? Betul. Jadi sebetulnya saya kira yang pengaruh bukan hanya alatnya, bukan hanya produknya, tapi bagaimana diri kita dikenal orang atau bagaimana orang memandang, menilai diri kita itu penting. Itu sebenarnya sangat terrefleksi atau orang nilai kita itu sebenarnya kalau dia sudah kenal lama, orang nilai dari track record kan. Oh Pak Ciko saya kenal sudah lama, dari dulu sampai sekarang dia tetap di asuransi. Nah itu plus point. Itu nilai plus ya. Betul. Tapi bagaimana dengan orang yang belum punya track record, kenal aja baru? Nah kalau kenal aja baru, tapi kita sudah lama di asuransi, itu juga plus point. Walaupun kenalnya baru, tapi dia ngobrol sama kita bahas asuransi, kemudian kita perkenalkan kita udah di dunia asuransi sejak tahun berapa. Terus oh itu nasabah kamu juga. Nah nanti dia cross check, nah benar misalnya, itu plus point juga. Tapi bagaimana dengan orang yang belum lama juga di asuransi? Part timer atau baru mulai? Baru mulai, dan dia nggak banyak pengalaman juga misalnya. Itu tetap terrefleksi, orang tetap menilai kita dari apa yang kita omongkan. Cara presentasi kita. Betul. Kalau cara presentasi kayak tadi, dia nggak pernah dengar dari agen lain. Agen lain rata-rata ngomongnya standar. Makanya bersyukurlah kalau kita di industri asuransi jiwa, dan industri ini masih banyak agen-agen yang tidak berkualitas. Kalau kita bilang, susah Pak asuransi Pak, nasabah komplain Pak, wah bersyukur. Kenapa? Kalau masih kacau balau, kita cuman jujur aja, 1 poin aja udah menonjol banget. Tapi kalau semua sudah profesional, jujur nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Harus punya titel. Iya. Coba sekarang saya datang dengan jujur. Pak, saya baru join di perusahaan asuransi.
Panindaichi Life, ya kan? Kantor saya di Yang Lim, ya, Kompleks Ruko, ya, namanya Mitra Makmur Mandiri kantor kita, ya. Oke, kebetulan saya baru gabung, saya ikut training, saya dapat informasi seperti ini. Oke, dijelaskan seperti ini. Ternyata Pak, banyak orang sangat kecewa sama asuransi. Karena pada saat dia masuk, salah paham. Mungkin agennya tidak menjelaskan secara utuh. Ada biaya-biaya di situ. Atau salah, apalagi unit link. Salah presentasi. Iya. Bapak punya pengalaman negatif enggak tentang polis-polis unit link misalnya? Dari sana dia lihat kok agen ini, dia bilang dia baru join, dia sudah ngomong dari sisi negatif. Sementara agen-agen lain sudah lama di asuransi, berapa kali datang ke tempat saya, nyodorin proposal langsung. Iya. Dari sana dia udah lihat kita, wah ini beda. Ini beda karakternya. Ini bukan agen baru, ini baru agen. Iya. Nah, gitu. Jadi rasanya menonjol juga ya. Tapi sebetulnya benar, ini bukan apa yang menonjol apa yang tidak. Ini adalah salah satu poin kuat kalau Anda lakukan ini, ya. Orang juga lebih mudah menerima Anda atau rasio closing juga lebih baik. Lebih ya. tinggi. Karena kita berbicara jujur, kita juga berbicara istilahnya pahit-pahitnya. Ya. Karena saya juga pengalaman ya Pak Is ya, ketika datang jumpa teman bicara, orang langsung ngomong, coba kamu katakan apa kekurangannya, Nah itu. apa yang jelek. Ya. Karena semua orang ngomong baiknya aja. Ya. Oh iya ya, saya ngerti apa yang dia mau dengar gitu. Ya. Itu kalau zaman dulu ya, zaman saya SMA, Playboy kan, cewek bilang gini kalau ditembak, sebelum saya jawab mau pacaran sama kamu atau enggak, coba kamu terangkan kelemahan kamu apa. Kelemahan saya adalah terlalu sempurna. Saya ini terlalu sempurna, itu kelemahan saya. Ya. Itu kan buaya banget ya. Jadi buaya darat ya. Jadi kita juga nggak bisa lagi pakai cara-cara kayak gitu. Ya. Ya kan, artinya kalau kita ngomong ya serius dan tulus. Pak, makanya kali ini saya bermaksud mau jelasin tentang asuransi ke Bapak. Bukan maksudnya Bapak harus masuk jadi nasabah saya. Ya. Tapi ini sudah jadi kayak misi saya Pak. Ya. Karena terlalu banyak orang yang kecewa Pak. Iya. Bagaimana cara kita mengedukasi dengan benar ya? Iya, jadi nasabah juga jadinya pengen tahu ya. Oh dia nggak ada beban. Nggak ada beban. Oh, silakan cerita. iya gitu. agen ini kan dia nggak maksa. Iya. Terus dia bagus lagi mau cerita kelemahan dari polis-polis misalnya kan, atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan di polis asuransi. Nah dari sana dia kayak dapat teman. Iya. Wah ini baru agen ini baru agen namanya gitu loh. Tapi bayangkan kalau 10 tahun lagi semua agen sudah bisa kayak gitu. Oke. Ini bukan nilai plus lagi. Nah kalau dulu saya pakai contoh gini, kalau taksi, dulu itu taksi kan tidak pakai AC Pak dulu, zaman saya masih SMA. Dulu saya ingat waktu baru ke Medan itu di jalan banyak taksi warna Taksi kuning. kan, warna kuning tapi nggak ada AC kan. Nggak ada AC. Yang penting bawa kita ke satu tempat. Ya, itu aja targetnya. Yuki, Delta, sekarang nggak ada lagi. Makanya produknya nggak penting, tapi apa yang bisa dilakukan oleh produk ini. Jadi taksinya nggak penting, yang penting bisa bawa saya ke satu tempat yang saya tuju. Iya. Tapi lama-lama Pak, setelah kita naik taksi setiap hari, dapat sekali-sekali dapat yang ber-AC. Senangnya minta ampun. Waduh nyaman sekali ya. Nah itu makanya menonjol, hanya AC aja udah nonjol. Iya. Kayak tadi saya bilang, agen cuman jujur aja udah menonjol. Iya. Masih enak. Nah kelak, beberapa tahun kemudian, semua sudah ber-AC. Iya. Berarti yang nggak ada AC jadi negatif. Iya. Berarti kalau agen-agen semua udah jujur, berarti yang nggak jujur udah negatif. Iya. Kalau dulu nggak jujur, semua orang sudah maklum. Iya. Karena nasabah juga udah maklum loh sebenarnya Pak Ciko, jujur loh. Iya, karena dulu semuanya begitu. Dia menganggap, udah lu nggak usah banyak ngomong sama saya lah. Iya, iya. Dulu semua agen pun ngomong kayak gitu kok, katanya Iya, gitu. iya, iya. Tapi saya paham, kalian kan kejar target segala. Bayangkan nasabah pun sampai paham loh. Udahlah nggak apa-apa lah, mungkin kalau saya jadi agen pun kayak kamu gitu loh. Iya, iya. Tapi kali ini jumpa yang beda gitu kan. Nah, lama-lama itu nggak jadi berbeda lagi, karena semua sudah ber-AC. Semua sudah educated agentnya. Harus ada kelebihan lain. Harus ada kelebihan lagi. Misalnya, selain ber-AC, harum. Nanti semua udah harum juga. Beralih lagi, dikasih permen. Iya. Nah, tiba-tiba sekarang apa? Harus ada pelindung ya. Karena ini masa-masa pandemi ya. Partisi ya. Partisi. Begitu nggak ada partisi, nggak berani masuk gitu. Iya. Kena apa ini? Droplet ya. Nah, Ngences ya. dan itu jadi standar, bayangkan. Iya. Sesuatu yang dulunya mewah, sekarang udah bisa jadi standar.
Kalau dulu-dulu itu orang harus memberi pelayanan A, B, C, D. Jadi dulu A cukup, sekarang A plus B. Lama-lama A, B, C. Yang A saja nggak cukup lagi. Nah, sekarang kondisi market di dunia asuransi di Indonesia bagaimana? Saya rasa masih gampang bagi kita untuk menjadi agen menonjol. Ya, Mulai dari mana? benar. Pola pikir kita saja berbeda dengan agen-agen pada umumnya. Itu sudah memberikan perasaan berbeda ke nasabah. Bagi saya ini cukup lengkap ya cerita kita hari ini. Ya. Karena sebenarnya kalau kita mau mengerucut ke topik, asuransi adalah jaminan, bukan produk. Sesimpel itu. Ya. Tapi itu akan mengubah warna kita ketika kita ketemu nasabah. Itu akan mengubah mindset kita waktu kita mempersiapkan bahan bicara sama nasabah. Itu juga otomatis mengubah pandangan nasabah kepada kita. Sebenarnya hari ini teman-teman yang ya di luar sana ya, kalau Anda mendengarkan, Anda memahami dan mempraktekkan apa yang sudah kita sharing hari ini, mereka juga sudah mendapatkan sebuah kelebihan. Iya, Menambah sebuah kelebihan, mereka sudah berimprovisasi. betul. Ya, sebetulnya memang betul apa yang dikatakan Pak Is. Orang, barang, jasa, sampai kapanpun, dimanapun, itu tetap perlu berimprovisasi. Iya. Tetap perlu berkembang. Betul, Kenapa? Karena pada suatu saat cara-cara lama tidak akan efektif lagi. betul. Dan orang perlu upgrade diri. Upgrade diri, Ya, ya. market atau orang-orang calon nasabah itu juga semakin cerdas. Betul. Karena yang bisnis asuransi bukan kita saja. Betul. Gitu Betul, loh. betul, Jadi Pak. kita harus datang dengan sebuah kelebihan. Kalau kita datang masih menjelaskan produk kayak sekedar sales ya, kita akan kalah, kita akan sulit gitu. Ya, pasti. Dan kalau saya bisa melebar dikit lah ya, dikit saja soal Oke. taksi. Sekarang Pak, kan taksi online gitu kan. Kita terlalu bangga dengan online-onlinenya. Wah, aplikasi mengalahkan perusahaan taksi. Perusahaan aplikasi, dia nggak punya taksi tapi bisa kalahkan perusahaan taksi yang punya armada. Ya, Oke, itu benar, tapi maksud saya aplikasi ini kan alatnya. Kalau aplikasinya dipencet, nggak ada taksi yang datang, emang aplikasi ini berguna? Nggak ada guna. ya, Kita bukan butuh aplikasinya, kita butuh apa yang bisa dilakukan aplikasi ini. benar. Yaitu pesan taksi. Taksinya tetap butuh kan? Percuma aplikasi kalau nggak ada driver. Ya, Tetap aja yang nyata itu harus ada. Iya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk ngomongin online. Ini zaman online segala macam hebat sekali. Agen pasti mati lah ini semua. Karena dipangkas pakai aplikasi. Nggak mungkin. ya. Coba. Maksud saya gini, tetap harus ada orang yang bertani. Kamu bisa order padi atau beras lewat aplikasi, tapi tetap harus ada orang yang bertani. Kalau kita bicara fungsi aplikasi dengan kualitas seorang manusia, ini adalah hal yang berbeda. Iya, betul. Aplikasi, tapi ketika bertemu manusia, ya mungkin kita bisa mendapatkan begitu banyak hal yang kita butuhkan. Makanya, jadi maksud saya bukan aplikasinya yang plus poin tetapnya. Ya, Aplikasi sendiri memang adalah mempermudah. Iya. Tapi ketika beberapa kali orang menggunakan aplikasi dan yang datang itu sumber dayanya nggak bisa diandalkan, Iya. percayalah sama saya, aplikasi ini down sendiri. ya, Karena percuma saya udah 10 kali order, orangnya datang nggak becus. ya, Siapa yang mau pakai? Bisa Sama aja jadi. kan? Jadi sebenarnya maksud saya polis ini mau dijadikan digital, mau jadikan apapun segala macam, terakhir apa? Waktu dia terjadi sesuatu, waktu dia mau klaim, apakah itu cukup bisa diandalkan? Saya lebih senang membahas power dari polis asuransi nasabah yang dia beli. Itu lebih menarik menurut saya. Iya. Jangan sampai nanti saya punya aplikasi, saya punya polis. Tapi begitu mau masuk rumah sakit, kata Bapak tolong ambil semua yang ada di supermarket saya, yang Bapak butuh ambil saja. Saya nggak terima uang Bapak. Waktu mau pakai kartu kesehatan, Pak yang ini nggak ditanggung, yang itu nggak ditanggung. Bapak nombok misalnya, ya kan, bill 200 juta, nombok sendiri 100 juta, separuh. Itu maksudnya itu nyebelin juga kan. ya, Tapi waktu kamu presentasi seperti ini, kok kenyataan begini? ya, Ya karena nggak di-upgrade. Siapa yang harus kasih tahu itu? Aplikasi nggak bisa loh. ya. Harus kita. berhubungan dengan orang. Iya, karena aplikasi nggak bisa memancing sense of rasa urgensinya itu, rasa butuhnya itu. Ini seperti rasa peka. Iya, Ya, terhadap ya kebutuhan tertentu. iya. gitu. Karena sampai detik ini menurut saya nasabah baru sadar kalau orang ingatin.
Ya, karena waktu tadi Pak Is menceritakan, saya jadi kepikiran bagaimana ya, misalnya saya sedang pakai produk asuransi ini berhubungan dengan digitalisasi atau Oke, online, ya. ketika tidak ada orang. Ya. Dan saya punya halangan, saya punya masalah yang tidak sesuai, yang Oke. mungkin selisih yang harus saya bayar sendiri atau tiba-tiba tidak bayar klaim. Karena tidak ada orang, Yang menginginkan dia. saya harus tanya call center, sebel nggak? Tut, tut. Oh, nggak ada orang yang bisa dia andalkan ya? Tekan extension ini, tekan extension itu. Sudah tekan extension ini, begitu banyak extension dalam extension. Wah, saya tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau suatu saat benar-benar jadi begini. Iya. Harus ada seseorang yang bisa saya andalkan. Iya. Kemampuan dia memahami masalah, Betul. menyelesaikan masalah. Betul. Ya. Karena saya pernah ketemu yang begini. Saya pernah ketemu begini ya, klaim seorang nasabah tiba-tiba tidak dibayar. Ternyata memang ya ada sebuah salah paham. Oke. Jadi akhirnya ya setelah kita berdiskusi Bisa diklarifikasi. klaim itu dibayar gitu. Nah, Tapi kalau misalnya tanpa ini semua, waduh, lewat saja, bengong. lewat begitu saja dan tetap nggak dibayar. bengong sekali ya. Nah itu. Jadi kalau pada dasarnya ya aplikasi tok ya kayak gitu. Ya. Kalau memang udah keputusan yang nggak dibayar, udah kayak gitu. Dan orangnya kalau udah terima gitu ya udah. Tapi Ya. pada ujungnya kan butuh orang juga. Iya, Nah nilai orang inilah yang mahal. iya, Seperti apa yang bisa dilakukan sebuah asuransi untuk nasabah sama dengan apa yang bisa dilakukan agen untuk nasabah. Setuju. Kalau nilainya tinggi banget, harga kita terlalu murah sebenarnya. iya, Dia pasti merasa premi yang saya masuk itu masih kurang sebenarnya. Nanti kalau saya datang lagi, dia nggak segan-segan teken lagi. Kenapa bagi dia Mungkin ya. untuk agen satu ini, saya rasa layak. layak. Saya masuk lagi. Dia ngomong apapun saya pasti dengar gitu. Ya, Kalau worth sampai it, tahap itu teman-teman, kalau sampai tahap itu, kayak dokter lah, Iya, sudah kita percaya gitu. iya. Terus dia datang, dia bilang, saya baru dapat informasi WHO begini, mendingan kamu suntik antibody lah apa. Kalau kita udah percaya sama dia, suntik aja terus langsung. Langsung jadi ya. Langsung jadi. Kan gitu. Iya. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi teman-teman ya Anda dapat ya sesuatu ya. Nah kalau Anda tidak dapat sesuatu, nah sekarang saatnya Anda bertanya. Nah teman-teman kembali lagi tadi ya, konsep itu hidup ya. Nah Pak Iskandar dengan macam-macam analogi tapi tadi menyampaikan bagaimana Anda bisa menjelaskan dengan konsep kata jaminan. Ya. Nah, jadi yang harus Anda deliver itu bukan sekedar fungsi produk, tapi Ya. apa yang bisa dilakukan produk ini. Betul. Nah, kurang lebih begini ya, teman-teman ya. Nah, sambilan kita nunggu ya, cepat-cepat loh Anda mau nanya. Tadi Nanya. saya lihat Pak Hansin kasih komen ya, harga sebuah ketidakpastian. Nah, itu ungkapan yang sering kita pakai. Sesuatu yang tidak pasti, kalau kita bisa jadiin pasti itu mahal sekali loh. Oh ya, Yang nggak pasti-pasti kita pastiin itu mahal sekali. oke. Orang demi itu melakukan apapun gitu. Oke. Anda mau sharing atau mau nanya, silakan boleh. tulis. Silakan tulis atau langsung open mic Anda. Ya, atau Mau kasih tulis juga komen boleh. nggak apa-apa ya, bukan harus tanya aja ya. Ya, mau kasih komen juga boleh. Ya. Jadi kita sharing ya. Nah, teman-teman, ayo saya buka waktu sampai jam 9 malam. Iya. Udah itu saya tutup ya. Bercanda ya. Kita langsung bablas. Besok tanggal merah loh Pak Ciko. Ternyata merah ya. Iya, tanggal merah. Harusnya kita malam yang panjang hari ini ya. Oke, mau jalan-jalan kemana besok? Habisnya mereka nggak bertanya ya, kita harus ini Oke. ya. Saya cek pesertanya ada 180 orang. Oke. Kalau Pak Ciko ngomong 180 orang ya, harus 10 orang yang nanya baru 1 orang namanya. Nah, Dari Friendly ada yang masuk? Tidak ada. Tidak ada ya. Oh, atau Oh ini ada. kita Ada ada, chat. oke. Sesuatu. Ada. Ya. Ada chat ini dari salah satu agent kita ya. Ya. Di Zoom juga. Tapi pada akhirnya nasabah banding-banding produk juga tuh. Oh iya. Kalau orang sudah butuh baru dia banding gitu loh. Ya. Jadi maksud saya tadi itu cerita yang sebelum masuk ke sana. Jadi maksudnya kalau kita belum apa-apa sudah bicara produk melulu ya kita udah nggak nyambung gitu loh. Tapi kalau orang sudah butuh, oke saya sudah mau masuk nih.
Nggak mungkin lah kita bilang, Bapak tahu nggak ada power gitu, nggak usah lagi. Kan dia udah butuh, baru masuk ke perbandingan produk, Bu, gitu loh. Jadi bukan soal saya bilang, kalau kayak gitu orang nggak akan banding, bukan ya. Memang itu next step. Jadi kalau banding produk, Ibu tolong ikut yang handling objection lagi nanti kalau ada handling objection gitu kan. Nah kalau banding produk sendiri juga, saya cara menanganinya juga tetap sama sih. Kurang lebih coba Pak. Nah, kurang lebih saya akan buat dia berhenti membandingkan. Bagaimana? Caranya adalah saya tanya, kamu banding dari sisi apa? Supaya saya memahami jalan pikiran dia. Oke. Nah setelah dia ungkapkan, kalau saya bandingnya paling murah, paling bagus, nah menurut Ibu ada nggak produk yang terbaik di dunia ini? Oke. Nanti dia terpaksa jawab tidak ada pasti. Ya. Masa dia bilang ada dong, ada. Udah ketemu belum? Iya. Terus dia bilang sudah, saya rasanya sudah ketemu dari sekian banyak produk, berapa produk yang Ibu banding? Iya. Lumayan banyak, ada berapa banyaknya? 15. Oh belum banyak Bu, gitu loh. Pasti tidak. Iya kan? Kurang Bu. Iya. Kan masih banyak perusahaan asuransi lebih dari 15. Kan gitu. Iya. Nah bayangkan kalau udah dapat yang terbaik, Ibu tetap nggak boleh masuk. Iya. Karena itu masih belum tentu terbaik. Nah jadi saya akan patahkan pola pikir dia. Sama kayak tadi, waktu dia pola pikir, kamu nawarin produk ya, saya kan patahin tuh. Iya. Enggak bicara produk gitu loh. Nah ini sekarang banding produk, saya patahin, oh ya, saya banding juga percuma. Karena temu yang terbaik, nggak boleh tanda tangan. Iya. Karena belum semua kita banding. Nanti setengah tahun lagi sudah ada yang lain lagi. Nah makanya. Nah jadi akhirnya kita bilang, kalau kita punya kesempatan untuk memutuskan segera mendapat perlindungan itu, jaminan itu. Tapi kita menunda hanya karena membandingkan ini terlalu lama. Iya. Itu berarti kita memberi resiko sendiri gitu loh. Jadi kita beli dulu produk ini, handphone. Tapi garansinya nanti saya pikir dulu, kira-kira gitu. Iya. Kalau udah keburu jatuh, ya asuransinya udah nggak akan cover. Garansinya nggak berlaku lagi. Sebetulnya Kira-kira gitu. apapun yang ditanya, sebetulnya itu kita harus menjawab sekaligus mengedukasi. Iya, persis lah yang Pak Ciko ngomong ini adalah sebenarnya esensinya. Jadi kita bukan mengatakan oh tidak perlu banding, tapi oke, kalau banding jawabannya begini. Iya. Cuma pola pikir yang benar ya kapan lagi terlindungi gitu loh. Betul. Tahun Jadi depan ini depan persis- selalu ada yang baru Betul. gitu. Ini persis kayak mengedukasi tadi waktu kita nggak jelasin langsung produk. Ya. Kita ngomong apa yang bisa dilakukan produk asuransi. Benar. Kan gitu kan, Benar. powernya. Nah, dari banding produk itu kita nggak bisa ngomong langsung, jangan banding, bukan. Iya. Tapi kita jelasin sampai dia mikir, iya ya, ngapain saya banding gitu loh. Iya. Itu Karena- maksudnya. Karena bagi saya seorang konsultan itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan nasabah, tapi dari edukasi ini dia harus membangun kerangka berpikir. Betul. Oh, kalau melihat ini, memahami produk ini, memahami asuransi jiwa, ya cara berpikirnya begini. Betul. Ya cara memahaminya begini. Betul. Gitu. Kalau kita tidak melakukan ini, ya pikiran orang akan begitu liar gitu. Betul, loh. betul. Jadi dia akan berpikir suka-suka dengan cara dia, sehingga titik temu itu sulit sekali. Betul. Gitu loh. Betul. Kalau saya pribadi Pak Ciko, ya mungkin karena saya sudah lama di asuransi, bicara sama nasabah itu, kalau nasabah banding, saya agak gampang sih untuk stop membandingkan gitu. Saya Oke. kalau ngomong sama dia agak gampang. Oke, gimana? Karena saya bilang, yang Bapak banding tetap aja produk. Ya, betul. Bapak sudah banding agent belum? Saya ini hidupin keluarga dari asuransi. Ya, Enggak ada bisnis lain. oke. Hidup matinya di sini loh. Beda sama orang yang kalau mungkin menganggap asuransi sampingan. Itu beda banget. Ya, jadi nilainya adalah orang bisa menilai, wah komitmen seseorang ini begitu tinggi. Betul, Dedikasinya begitu tinggi. betul. Saya bisa percayakan diri saya, rasa tenang saya kepada orang seperti Betul. saya bisa pegang dia. Nah akhirnya yang saya bilang apa? Yang saya buat ya dalam mindset nasabah adalah tidak masuk sama Iskandar itu berarti risiko. Bisa nggak buat kayak gitu? Bener, ini saya kalau ambil balik analoginya tentang dokter, saya punya dokter langganan, saya punya dokter terpercaya. Saya cari dokter lain, itu beresiko. Berisiko kan? Padahal dokter lain juga mampu sebenarnya. Iya. Karena dokter lain itu adalah dokter pribadinya orang lain. Ya, Bisa juga kan? ya, Bukan berarti saya ngomong gitu berarti agen lain nggak ada yang becus. Bukan. benar. Tapi at least untuk nasabah yang satu ini, karena dia sudah kenal saya juga dan Iya. cara saya bicara. Nah saya potong dengan
tetap aja yang kamu banding adalah produk. Saya gituin aja langsung. Sebenarnya setiap konsultan, setiap agen, Anda harus bangun image Anda, prestasi Anda, Ya, karakter, integritas Anda sampai segitunya. ya, Sampai orang mengenal diri Anda. Kalau bicara dengan kita, itu tidak ada hal yang perlu diragukan. betul. Itu tidak perlu ada pertanyaan kedua yang terlalu gimana gitu, meragukan. Seolah-olah kalau asuransi ini udah master gitu. Ya. Ini masternya, udah jangan resikokan lagi sama orang lain. Benar-benar. Ya karena dokter itu ya, dokter yang kita udah percaya, mahal pun kita bayar. Iya, Karena bagi kita murah pun kalau kita nggak jelas ya kita anggap risiko kan. Ya Ya. kayak gitu. iya benar. Jadi ya sama, bukan berarti ngomong bahwa dokter lain nggak bagus, enggak. Cuman ya feel peace of mind. Ketenangan pikiran. Kalau saya udah sama dia udah enak lah gitu, aman lah. Benar. Jadi itu harus kita terapkan. Karena saya seperti itu sama anak dan istri saya. Apakah jadi pasangan saya rasa aman? Cie. Ini poin keras ini ya. Nah, ada lagi statement lain atau teman-teman mau bertanya? Boleh. Ini ada statement dari PAM kita, salah satu PAM. Ada dua nih. Yang pertama, harga sebuah kepastian untuk bayar ketidakpastian. Nah, yang kedua merespon pertanyaan tadi, produk bisa dibanding, maka jualah yang tidak bisa dibanding. Nah itu orangnya ya. Cie. Jadi sebenarnya Pak Heri membantu kita untuk memberi kesimpulan ya. Bahwa memang kalau yang dibanding tetap aja produk kan begitu. Sudah nggak banding orangnya. Bapak udah banding orangnya belum? Itu yang tak ternilai. Iya. Produk paling apalah bedanya, ini nggak cover, itu cover. Ini cover sekian, itu cover sekian. Kan gitu, yang mana itu pun bisa berubah-ubah nantinya. Besok-besok kita yang bagusin produk. Besok-besok mereka yang bagusin produk. Jadi kalau kita menentukan karena produk, sementara itu tetap bisa berubah. Ngomong kasarnya bisa diganti juga itu produk sebenarnya kalau dia mau. Ya. Bisa upgrade, bisa downgrade gitu. Ya, ya. Tapi agent bisa di-upgrade enggak? Ya, orang itu sendiri yang harus upgrade. Tapi saya udah keburu masuk sama dia, gimana? Saya mau upgrade, saya mau ganti, produknya bisa ganti, tapi agentnya gimana? Ganti orang juga bisa. Iya makanya, terpaksa kita ganti lagi. Produknya juga. Nah, itu kan yang rugi kan nasabah Nasabah. akhirnya. Mulai lagi dari awal segala macam gitu. Ya, betul. Makanya saya bilang, kalau kita menjelaskannya seperti orang yang dia tidak pernah jumpa sebelumnya, Ya. dia menganggap dia udah ketemu belahan jiwanya selama ini. Oke. Ya kan? Wah, saya aman kalau ngomong sama Pak Ciko gitu loh. Ini baru trusted financial professional. Nah, itu tagline-nya YouTube Pak Ciko ya. Promosi ya. Tolong follow ya, tolong like, subscribe dan share. Tolong subscribe ya. Ciko Juang ya. Ya, Iskandar Wijaya juga ya. Mitra Maulmandi M3 Creative Concept juga harus di-subscribe ya. Oke. Masih ada? Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Nah, teman-teman, kita juga sudah sampai di penghujung waktu ya. Semoga oke lah, kita tutup sampai di sini lah ya. Saya harus ngomong ini dulu supaya pertanyaannya nggak usah masuk lagi. Iya. Nah, Closingnya harus begitu ya. ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang kita sharing itu bermanfaat ya. Tapi dengar saja tidak cukup, tahu saja tidak cukup. Anda harus coba praktekkan. Anda harus mencoba menjadi lebih kreatif. Bagaimana Anda membuat kata-kata Anda sendiri, cara Anda sendiri dengan ya skill yang baru di-sharing Pak Iskandar ya, supaya Anda bisa mengkomunikasikan kata jaminan. Anda bisa menjelaskan why, mengapa orang harus membeli. Yang Anda butuhkan itu bukan produk. Yang Anda butuhkan itu adalah outcome-nya. Apa yang bisa dilakukan. Dan Anda harus jual diri Anda. Yang bernilai itu Anda lagi-lagi, bukan produk. Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi semoga Anda catat ya tadi ya. Ya. Kalau enggak, silakan ditonton ulang nanti ya. Ulang-ulang aja terus ya. Ya, sampai ya habisin kuota lah. Oke, jadi sekian ya. Terima kasih sudah bergabung di Money Inspiration. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Thank you Pak Ciko. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.